Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali anak-anakku sekalian. Pada hari ini kita akan mempelajari tentang macam-macam properti tari dan pola lantai dalam tari. Namun sebelum kita membahas materi ini, mari sama-sama terlebih dahulu kita awali dengan mengucapkan kalimat basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baiklah anak-anakku sekalian, apa itu properti tari? Properti tari adalah segala sesuatu yang akan diperlukan penari tari di ruang pentas. Jadi properti tari itu adalah segala sesuatu yang akan diperlukan oleh penari tari di ruang pentas. Seperti apa properti tari itu yang digunakan oleh para penari di ruang pentas? Contohnya di sini ada properti tombak, panah, keris, payung, pedang, piring, topeng, dan masih banyak properti tari lainnya yang biasa digunakan oleh para penari tari di ruang pentas. Mari kita pahami tarian berikut dan propertinya. Nah, di sini ada tari kuda lumping. Ini berasal dari daerah Jawa ya. Propertinya kuda tiruan dari anyaman bambu. Ada juga tari jepong berasal dari Jawa Barat. Properti tarinya adalah selendang. Ada tari baksa kembang, itu asal dari Kalimantan Selatan. Seperti yang digunakan adalah tunggal atau rangkaian bunga. Yang berikutnya ada tari serampang 12, ini asal dari Sumatera Utara. Posisi tarinya adalah sapu tangan. Dan ada juga tari merak, ini asal dari Jawa Barat. Posisi tarinya adalah campur. Tari topeng itu dari DKI Jakarta. Posisinya adalah topeng. Itu adalah beberapa contoh dari properti tari yang biasa digunakan oleh para penari tari ketika dia mementaskan tentunya di pentas. Yang berikutnya kita akan membahas tentang pola lantai dalam sebuah tari. Jadi ada properti, ada pola lantai. Apa itu pola lantai? Pola lantai adalah bentuk atau formasi yang dibuat penari dalam sebuah tari. Ada dua pola garis dasar lantai, yaitu yang pertama garis lurus, ada garis lengkung. Jadi ada dua pola dalam sebuah pola lantai, ada garis lurus, ada garis lengkung. Pola lantai dalam sebuah tari, pola garis lurus terdiri dari yang pertama ada 3 jenis. Ada pola garis lurus pola garis lurus ada 3 jenis, yaitu horizontal, vertikal, dan diagonal. Nah, di sini ada sebuah contoh vertikal seperti apa bentuknya, diagonal seperti apa bentuknya, ada juga melengkung seperti apa bentuknya. Mari kita pahami pola lantai dalam tari pada gambar berikut. Nah, di sini ada tari gending Sriwijaya dari Sumatera Selatan. Pola lantainya adalah melengkung ke depan. Yang berikutnya ada tari saman, ini dari Aceh, bentuknya adalah garis horizontal. Ada tari piring dari Sumatera Barat, pola lantainya dari empat. Dan ada tari setapur piring itu dari Bengkulu, itu menggunakan pola lantai garis lengkung. Itu ada beberapa contoh pola lantai yang digunakan oleh para penari dalam sebuah tari. Nanti kalian bisa berlatih ya, mengisi beberapa poin nama-nama tari, properti tari beserta dengan pola lantai yang digunakan. Yang berikutnya kita akan masuk kepada materi gambar cerita atau yang disebut dengan komik. Ya, ini kita masih pada tema 4, subtema 3 yang merupakan masih SPDP. Apa yang kalian ketahui tentang komik? Komik adalah cerita bergambar yang umumnya mudah dicerna dan lucu. Jadi komik
gambar yang umumnya mudah dicerna dan lucu. Tujuan membuat komik adalah agar kegiatan membaca tidak membosankan dan lebih seru. Berikutnya adalah langkah-langkah membuat komik. Yang pertama langkahnya adalah menentukan cerita. Jadi ketika kita membuat komik, yang pertama cerita apa yang akan kita buat, kita tentukan. Yang berikutnya yang kedua adalah menentukan tokoh dan karakternya. Ditentukan tokohnya, karakternya seperti apa. Setelah kita menentukan cerita, kita tentukan juga tokoh-tokohnya beserta dengan karakter-karakter daripada tokoh-tokoh tersebut. Apa itu yang dinamakan dengan karakter? Karakter adalah sifat atau perilaku dari tokoh yang membedakan antar tokoh. Ya, jadi karakter itu adalah sifat atau perilaku dari tokoh yang membedakan antar tokoh-tokoh tersebut. Ya. Langkah-langkah yang berikutnya yang ketiga adalah menentukan alur ceritanya. Alur ceritanya seperti apa? Kita tentukan. Kita buang alur ceritanya seperti apa. Yang keempat adalah membuat storyboard atau papan cerita. Setelah kita menentukan alur ceritanya, terus kita tuangkan dalam storyboard, yaitu apa yang disebut dengan papan cerita. Apa itu storyboard? Storyboard adalah kumpulan dari sketsa gambar yang disusun dengan berurutan yang disesuaikan dengan ide atau naskah agar cerita yang akan disampaikan dapat diterima dengan mudah. Setelah kita melakukan langkah tersebut, ada langkah yang terakhir adalah memberikan pewarnaan. Ya, pewarnaan agar